yang telah datang 2000 tahun yang lalu menjadi manusia, datang dan merendahkan dirimu agar kami bisa mengenalmu. Tuhan, tolonglah kami supaya kami mengenal Engkau, agar kami dapat menyembah dan memuji namamu, memuliakan namamu sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Biarlah segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kepada saya diberikan satu tema, hina menjadi mulia. Nah, saya tambahkan kalimat di bawah supaya kita lebih dapat mengenal apa maksud tema hina menjadi mulia. Jalan orang beriman menuju kemuliaan. Mari kita baca, ada firman Tuhan dari Yohanes 1 ayat 15 sampai 16 dan satu ayat lagi dari Kisah Para Rasul 14 ayat 22. Yohanes 1 ayat 15 sampai 16 dan Kisah Rasul 14 ayat 22. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksud ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kisah Rasul 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan menyatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Ayat yang kedua dari Kisah Rasul, tidak banyak Bapak Ibu yang akan pilih itu. Semua orang pilih jalan paling bebas, jalan paling senang, jalan yang tidak ada derita, jalan yang kalau boleh semuanya happy. Supaya kita mengenal apa maksud hina menjadi mulia, kita mesti mundur jauh ke belakang. Karena di dalam kitab Yohanes ini, Yohanes menulis tentang bahwa sudah diberitahukan kepada orang Israel dari kitab Musa. Bapak Ibu, Kejadian 2 ayat 25 dikatakan, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Hal ini memberitahu kita bahwa sebelum dosa datang ke dalam dunia, tidak ada rasa malu. Tidak ada rasa malu. Dan pengalaman dipermalukan sama sekali tidak dikenal. Di antara mereka tidak mengenal rasa malu. Rasa malu itu asing bagi Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa. Namun pengalaman mereka yang telah jatuh, datanglah beban berat berupa rasa malu dan rasa malu pribadi. Rasa malu dan malu adalah perasaan dan pengalaman yang terjadi pada kita dalam berbagai tingkatan. Rasa malu yang paling buruk bentuk rasa malu yang paling mengerikan adalah rasa malu yang mengakibatkan penghinaan total dan menyeluruh. Kalau ada artis yang kedapatan melakukan kejahatan, seringkali dia menutupi dirinya dengan bilang apa? Ini cobaan. Betul ya? Kita rasanya mau datang ke mukanya dan kasih tahu sama dia.
Ini bukan pencobaan. Ini dirimu yang kacau balau. Tapi kenapa dia berkata ini cobaan untuk menutupi rasa malu. Rasa malu mengakibatkan penghinaan total dan menyeluruh. Penghinaan tidak hanya menimbulkan rasa malu pada wajah kita yang memerah, tapi rasa putus asa karena kita kehilangan martabat dan reputasi kita hancur. Namun justru ke dalam wilayah rasa malu dan hina, inilah juru selamat kita datang secara sukarela dalam inkarnasi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini infografis daripada kehidupan Yesus. Bagaimana Yesus merendahkan diri, dia terhina dan dia dimuliakan. Supaya kita tahu bahwa kalau kita mau menjadi mulia, ada satu jalan yang harus kita ikuti. Jalan penderitaan. Jalan siapa? Jalan Yesus. Bapak Ibu boleh tanya, lihat ada gereja-gereja yang maju, pasti mereka selalu mulai dengan penderitaan. Kita mau bagus, kita mau hebat, tapi kita tidak mau jalan penderitaan. Saya mengutip dari Katekismus buku besar, apa itu kerendahan Kristus? Didefinisikan bahwa kerendahan Kristus ialah kedudukannya yang hina waktu dia dikandung dan lahir, selama kehidupannya dan pada saat kematiannya, serta setelah kematiannya demi kita, seraya menanggalkan kemuliaannya dan mengambil rupa seorang hamba. Coba Bapak Ibu bayangkan, kita adalah manusia, saya dan Bapak Ibu bukan orang yang gampang merendahkan diri. Merendahkan hati, susah. Waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia masuk enggak? Diajar waktu masih kecil, diajar oleh guru-guru, betul? Diajar, dia duduk dengar. Coba kita, kalau kita dengar khotbah, khotbahnya salah, khotbahnya keliru, khotbahnya enggak bermutu. Yesus duduk dengar loh. Coba Yesus kalau dia duduk di sini, oma, opa, bapak, ibu berdiri di sini khotbahin dia. Kita enggak suka kan diajar. Yesus datang merendahkan diri. Dia duduk manis loh. Dia dengar. Wah, kalau kita baca Alkitab satu demi satu tentang Yesus, kita akan menemukan lebih banyak kesengsaraan, lebih banyak penderitaan daripada kesenangan. Yesus berkata, aku bersyukur kepada Bapa karena dia mengungkapkan kebenaran kepada murid-muridku itu. Dengan cara apa Kristus telah merendahkan diri ketika ia dikandung dan lahir? Kristus telah merendahkan diri ketika dia dikandung dan lahir dengan cara merelakan diri setelah genap waktunya menjadi anak manusia. Kendati dari kekekalan dia adalah anak Allah dan dari sang Bapa. Dia jadi dari seorang perempuan berkedudukan hina dan lahir darinya, dan kejadian itu bahkan berlangsung dalam keadaan yang ditandakan kehinaan yang luar biasa. Bukan dari orang kaya. Bapak Ibu kalau sudah sukses, mau nggak lahir balik, kembali dilahirkan. Nggak ada yang mau loh Bapak Ibu. Bapak Ibu mau nggak dilahirkan kembali? Nggak ada yang mau. Mungkin kalau yang susah akan boleh-boleh deh Tuhan, aku dilahirkan kembali.
Tapi kalau yang sukses belum tentu. Bapak Ibu, waktu orang Majus datang membawa kemenyan, emas dan mur, itu bukan untuk Maria dan Yusuf, itu untuk perjalanan kehidupan kebutuhan Yesus karena mereka orang susah. Kalau kita bicara tentang pelayanan konseling, ada banyak orang yang mengalami problem. Dan Bapak Ibu bayangkan problem itu dialami anak, jangan kita lihat anak yang sekarang. Lihatlah, telusuri waktu dia dikandung bagaimana. Ada anak yang dikandung kekurangan gizi. Ada anak yang dikandung mama dan bapaknya berantem, bertengkar, caci maki. Yesus dia dikandung oleh Maria. Lari ke sana. Kenapa? Kalau tidak mau dibunuh, harus menyingkir, bukan naik mobil kayak kita. Kita mungkin boleh tidak punya mobil, tapi bisa ganti-ganti mobil, bukan? Karena ada sudah di HP kita, mau pilih, mau Maxim boleh, mau pilih Grab boleh, mau pilih Gokar juga boleh. Kita juga yang atur, datang jemput jam sekian. Bagaimana dengan Maria dan Yusuf? Naik keledai kah? Itu juga pun sewa. Cari penginapan juga susah. Coba kita pasti sebelum anak kita lahir, kita sudah siapkan semuanya. Yesus dibungkus dengan lampin. Bapak Ibu tahu lampin? Kain lampin itu adalah kain-kain yang memang adalah kain yang sebenarnya disiapkan termasuk untuk membungkus domba agar tidak mati karena kedinginan. Wah, menjadi hina. Jadi kalau mau untuk dimuliakan, kita mesti tahu menjadi hina. Kita jadi anggota cross. Ya lagi mood datang. Lagi happy datang. Diajak pilih-pilih. Saya sering kali berpikir, Tuhan, saya berpikir diri sendiri. Kalau engkau datang, kalau engkau panggil saya, sering saya Bapak Ibu berpikir, bagaimana dengan Bapak Ibu? Seringkah berpikir Tuhan panggil? Seringkah berpikir segera akan meninggal? Nah kalau diajak cross, ikut. Jangan tunggu-tunggu. Jangan dibujuk-bujuk. Datang selagi ada waktu. Ada dua tokoh, kalau kita mau mengenal lebih dalam kebenaran tentang hina menjadi kemuliaan, ada dua tokoh sebenarnya. Saya hanya sekilas saja dua tokoh. Tokoh yang pertama adalah Rasul Yohanes, tokoh yang kedua Yohanes Pembaptis. Karena dua tokoh ini dibicarakan dalam teks yang kita baca. Minta maaf tulisannya kecil. Ya. Yohanes ini tulis Injil Yohanes, 1, 2, dan 3 Yohanes serta kitab Yohanes. Yohanes adalah orang yang berada dalam lingkaran ring 1. Bersama dengan Petrus dan Yakobus. Yohanes ini mendapatkan hak istimewa karena melihat percakapan yang istimewa antara Yesus, Musa dan Elia ketika ada di satu gunung di mana terjadi transfigurasi di sana. Matius 17 ayat 1 sampai 19. Dengan dia bertambah usia, Yohanes juga dia mengalami penderitaan. Mau dibakar, digoreng tapi tidak mati. Akhirnya dia mati di masa tua, dia dilemparkan ke Pulau Patmos. Dalam Galatia, Paulus mengatakan bahwa Yohanes itu salah satu pilar dalam sejarah ketika gereja berdiri.
Tokoh yang lain adalah Yohanes. Yohanes ini dikenal dalam Yohanes 1 ayat 23, Yohanes adalah suara yang sendirian di padang gurun. Suara yang sendirian di padang gurun. Kita mau suaranya sama-sama, tidak mau sendirian. Kita juga jadi tidak berani untuk bicara, apalagi bicara sendiri. Berkowar-kowar. Jadi tidak heran Bapak Ibu kalau banyak orang diajak penginjilan juga susah. Dan Yohanes mau menunjukkan, kalau kita mau jadi orang yang dimuliakan, menjadi bagian daripada orang yang dimuliakan, tidak bisa tidak. Penginjilan number one. Dia seorang yang penuh iman, teladan bagi kita, membagikan imannya kepada orang lain. Hampir semua orang, baik yang percaya maupun yang tidak percaya, pernah mendengar tentang nama Yohanes Pembaptis. Dia tokoh yang sangat penting. Dia dikenal sebagai pembaptis, namun sebenarnya dia adalah nabi pertama yang dipanggil oleh Tuhan sejak Maleakhi. Jadi 400 tahun masa kegelapan dari kitab Maleakhi sampai Matius, Yohaneslah nabi yang menutup periode itu dan dia nabi yang dipanggil di dalam periode itu. Jadi mereka sedang menanti-nanti panggilan Tuhan. Dalam Yesaya 40 ayat 35 sudah menubuatkan tentang Yohanes Pembaptis ini. Kelahirannya luar biasa. Dia lahir dari orang tua yang sudah lanjut usia, yang tidak pernah dapat mempunyai anak sebenarnya. Dan di dalam bagian dari Lukas 1 ayat 76, Sakaria bilang, kamu anakku akan disebut Nabi yang Maha Tinggi. Karena kamu akan berjalan di hadapan Tuhan dengan mempersiapkan jalan baginya. Tapi Yohanes akhir hidupnya bagaimana? Dia menjadi hadiah dari pesta ulang tahun. Kepalanya dibawa ke dalam di atas nampan karena Herodias tersinggung karena ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Kalau kita tidak suka, takut orang lain tersinggung, sehingga kebenaran kita sembunyikan, yang benar kita tutupi. Kalau cerita hantu orang lebih senang. Tapi cerita tentang Tuhan orang tutupi. Yohanes tidak. Karya Allah dalam menebus menyelamatkan manusia, Yohanes 1 ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Kemudian Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Bahwa Musa diutus oleh Tuhan untuk membawa Israel, membebaskan orang Israel dari perbudakan. Dan kita perlu tahu bahwa waktu orang Israel dibebaskan, orang Israel tidak mampu mimpin diri sendiri. Mental budak ratusan tahun sudah begitu menguasai hati dan pikiran. Sehingga mimpin diri sendiri juga tidak bisa. Dan hanya ada satu orang yang bawa mereka, siapa? Musa. Harun tak berdaya ketika orang saya bilang, bikin lembu. Harun pun setuju, ikut. Mereka tidak mengerti bahwa semua emas yang dikumpulkan itu adalah emas yang mau dikumpulkan untuk membangun bait Allah. Kan sebelum pulang, sebelum keluar kan Tuhan bilang, mintalah ke tetangga-tetanggamu harta, emas. Bukan untuk diri sendiri. Akhirnya emas itu mereka pakai bangun lembu untuk disembah. Perjanjian baru firman menjadi manusia dan diam di antara kita.
diam di antara kita, tinggal di antara kita, itu sebenarnya ada hubungan dengan kata tenda. Berkaitan dengan kata rumah. Bapak Ibu, lagu yang pertama yang kita nyanyikan itu lagunya dahsyat-dahsyat. Lagu yang pertama itu lagu himne itu. Yang pertama saya tunggu ayat berikutnya. Cuma sampai ayat 3 ya. Bait 3 ya. Coba Bapak Ibu perhatikan bait itu. Anak Allah datang. Dia yang punya langit dan bumi. Dia yang bilang jadilah. Dia turun ke dalam dunia. Dia tinggal dengan kita. Tapi apa sikap kita? Sikap kita menolak. Ayat 10. Tapi dunia tidak mengenalnya. Ayat 11. Tetapi orang kepunyaannya tidak menerimanya. Ini menunjukkan tragedi yang lebih dalam. Ia sampai pada miliknya, tapi miliknya tidak menerimanya. Miliknya di sini adalah bangsanya sendiri. Israel itu dianggap rumahnya sendiri. Tidak ada ekspresi yang lebih menyedihkan dari kebodohan dan kesesatan manusia selain penolakan Israel terhadap Kristus. Dalam Kisah Rasul 14 ayat 15, Paulus ditolak di Ikonium. Kemudian terjadi satu mujizat. Bukan mereka percaya kepada Tuhan, mereka mau sembah Paulus. Dalam dunia pelayanan sekarang juga tidak heran juga. Entah dia majelis, entah dia hamba Tuhan, entah dia jemaat, maunya dimuliakan. Maunya diagungkan. Maunya dilayani. Apakah orang percaya seperti itu? Datang untuk dilayani. Bahkan Yohanes bilang, biarlah dia makin besar, aku makin kecil. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu. Supaya kamu meninggalkan perbuatan yang sia-sia ini dan berbalik kepada Allah. Ayat 16 dari Kisah Rasul 14. Dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Ayat 17. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan. Yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Sekarang dia sendiri yang datang. Dia dari hero. From zero to zero. Dia dari ada, dia datang menjadi tidak ada apa-apa. Supaya dikenal. Istilah dunia, memang istilah ini bernuansa negatif. Dunia ini sudah diorganisir dalam pemberontakan melawan kekuasaan dan melawan Tuhan. Dia datang ke dalam dunia yang dijadikannya, tetapi dunia menolaknya. Kristus datang secara pribadi, tapi karakter umatnya menolaknya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi kepunyaannya tidak menerimanya. Jangan sampai kita rajin datang beribadah, tapi sebenarnya kita menolaknya. Dalam kitab Yesaya, istilah daging itu sama dengan rumput. Jadi benar-benar Kristus datang, merendahkan diri. Dia mengidentifikasikan dirinya sampai pada tingkat itu. Ia menjadi lemah karena kita. Allah mengutus anaknya sendiri menjadi daging. Agar kita boleh diselamatkan.
Itu sikap orang yang tidak menerimanya. Sekarang bagaimana? Yang ketiga, sikap orang beriman hidup menuju kemuliaan. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Semua orang percaya memiliki gelar. Gelarnya apa? Saksiku. Wah, ini istilah yang keren. Hanya mungkin Bapak Ibu takut aja pakai label di depan. Evangelis. Apa tahu istilah evangelis itu? Evangelis itu penginjil. Semua kita ini penginjil. Bapak Ibu bergelar penginjil untuk memberitakan Injil. Yohanes mempunyai apa? Sebagai orang yang dipanggil, dia mempunyai rasa tanggung jawab pribadi. Pesannya berpusat pada Kristus, saksi terang. Tujuannya khususnya adalah memenangkan para pendengarnya bagi Kristus. Waktu mereka tanya tentang siapakah engkau, Yohanes sangat hati-hati menjawab. Dia tidak sembarang menjawab. Dia sangat hati-hati. Dia bilang dengan jelas, dia yang datang mendahului aku. Sebelum aku datang dia sudah ada. Membuka talit kasutnya pun aku tidak layak. Karena pada waktu itu semua orang sedang datang kepada Yohanes. Cari tahu tentang identitasnya Yohanes. Siapakah engkau? Siapakah engkau? Identitas kita tidak ada arti apa-apa. Kecuali kita hadir sebagai jemaat yang hidupnya berpusatkan pada Kristus. Dalam ayat 16, 17, 18. Dalam ayat 18, Yohanes menutup dengan satu prolog. Menutup prolognya ini ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Orang yang penuh kasih karunia dan kebenaran, berbagi kekayaan kepenuhan ilahi yang tak terbatas dengan umatnya, kasih karunia demi kasih karunia. Ini satu terjemahan yang lain dalam bahasa Inggris. Bapak Ibu, kalau kita mau mengalami kemuliaan, biarlah pada waktu kita membaca firman Allah, boleh mengikuti apa yang Origenes ini katakan. Origenes katakan begini. Barang siapa merenungkan membaca firman Allah, pastinya ketika membaca dan mempelajarinya dengan tekun, pikiran dan perasaannya akan tersentuh oleh hembusan nafas ilahi, dan ia akan menyadari bahwa kata-kata yang dibacanya bukanlah ucapan manusia, melainkan ucapan-ucapan manusia itu bahasanya Tuhan. Hina menuju kemuliaan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita telah menjadi kesaksian yang efektif? Apakah kita telah mencerminkan identitas sebagai orang yang sudah dipenuhi oleh Kristus? Karena hanya orang yang dipenuhi oleh Kristus adalah orang yang bisa menjadi berkat. Saya berhenti di satu jalan, kemudian ceritanya di situ ada jual lansa, manggis, ada duren, ada rambutan.
wah enak beli durian nih. Tapi kalau kita beli durian, kasihan yang di dalam bisa mabuk di jalan karena bau durian. Jadi batal beli durian. Beli lansat, lansatnya asam. Saya pikir ini pasti baru dipetik waktu hujan. Satu orang bilang ini mahal. Satu orang bilang ini mahal. Terus saya bilang apa Bapak Ibu? Saya bilang sama istri saya, beli saja. Waktu ngobrol-ngobrol, yang jualan di pinggir jalan anaknya 7. Kos kami itu, Bait El itu, kalau pulang dari kos sering kita pergi minum kopi atau makan di sana. Kalau makan-makan itu saya belajar hal-hal yang berharga di situ. Kita peduli dengan orang. Sebenarnya kan itu, bukan kita mau kasih kenyang perut. Saya bilang, belilah saya bilang. Naik di mobil saya bilang, kita, mungkin bagi kita itu mahal. Tapi kita nggak sayang sama orang begitu. Harusnya kita mengasihi. Tapi lebih daripada itu saya lihat orang Batak banyak. Tapi banyak yang tidak percaya Tuhan. Saya pikir-pikir, adakah orang-orang yang sungguh berdoa agar orang-orang itu bertobat? Karena 12 murid mengikuti jalan Yesus, maka kita bisa ada sekarang ini. Bagaimana dengan kita? Kalau kita hitung-hitung, pendeta, hamba Tuhan, majelis sudah lebih daripada murid Yesus. Ditambah dengan jemaat, kita ini sangat besar Bapak Ibu. Jangan kita hitung kita cuma sekian ratus orang. Kita ini sangat besar, lebih besar daripada 12 murid. Perbedaannya adalah murid mendengarkan kata-kata Yesus. Apakah kita betul-betul mendengarkan kata-kata Yesus? Kalau kita tidak mendengarkan kata-katanya, kita tidak mengalami dan tidak akan pernah mengalami kemuliaan. Hanya mimpi saja. Mari Bapak Ibu, kita hidup sebagai orang yang mau mendengarkan kata-kata Yesus. Supaya kita jadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak ya Tuhan. Untuk kasih dan setiamu yang Engkau berikan kepada kami. Engkau yang kaya datang menjadi miskin agar kami boleh menjadi kaya. Kami yang terhilang, Engkau datang mencari dan menyelamatkan kami. Kami yang rapuh, tidak punya masa depan, tapi Engkau datang dan menawarkan keselamatan, bukan hanya masa depan. Engkau menawarkan sesuatu yang lebih tinggi dan lebih jauh, masuk ke dalam kerajaan-Mu. Siapakah kami? Kami orang-orang yang berdosa. Ya Tuhan, tolonglah kami, supaya kami menjadi orang-orang yang betul-betul percaya melakukan firman-Mu. Mendengar firman-Mu, sehingga boleh menjadi berkat bagi Kota Padang, menjadi berkat bagi keluarga kami, menjadi berkat bagi sanak saudara kami, menjadi berkat bagi keluarga, bagi orang tua, menjadi berkat bagi anak-anak kami, menjadi berkat bagi gereja ini. Biarlah gereja Kristen Kalam Kudus menjadi satu gereja yang menjadi berkat bagi Kota Padang ini Tuhan. Terpujilah Engkau Kristus Tuhan kami. Kami sudah berdoa, bersyukur kepadamu ya Tuhan. Amin.